Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Ibu Guru mau bertanya, Satria, apakah sudah siap ikut ibadah? Tasya, Kinako, Permata, Naya, Delan, dan semua anak-anak Ibu Guru yang di rumah yang Ibu Guru belum sempat sebutkan satu persatu, apakah sudah siap beribadah? Nah, kalau sudah siap, pasukan Kristus siap. Nah, mari kita angkat pujian dari nyanyian dari terbitnya matahari. Fotum dan salam. Tuhan bersama engkau dan pasti menolong engkau. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Nah, kita angkat satu pujian lagi, yaitu satu Tuhan pergi sekolah minggu. Nah, Ibu Guru mau tanya, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, betul sekali, cerita kita minggu lalu, ada 3 orang bapak yang tidak dengar-dengaran sama pemimpinnya, yang diakibatkan Tuhan marah dan menguburkan orang itu hidup-hidup. Kita akan bermazmur dan Ibu Guru akan membacakan dari Mazmur 51 ayat 15. Mazmur 51 ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Dengarkan firman Tuhan. 5 jari kananku, 5 jari kiri.
sekolah, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Guru mau lihat dulu siapa yang sudah di depan. Maraya, Aldris, Via, Afi, Riger, Davin. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati telinga kami, kami mengerti akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir memberkati ibu guru yang akan bercerita dan memberkati anak-anak yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Guru akan bacakan ayat yang kedua. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Nah, anak-anak, dalam perjalanan bangsa Israel bertemu lagi. Ada satu raja yang bernama Raja Negeri Arab, orang Kanaan. Waktu itu raja ini mendengar bahwa bangsa Israel ini sedang sementara berjalan di Atarim. Nah, waktu itu bangsa Israel berperang melawan orang Kanaan. Waktu itu bangsa Israel kalah dan banyak orang Israel ditawan. Saat itu bangsa Israel ini datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, biarkanlah bangsa itu kami tumpas. Lalu Tuhan mendengarkan doanya. Bangsa Israel menang dalam peperangan. Sementara itu bangsa Israel lagi berjalan. Di tengah perjalanan bangsa Israel lagi marah. Dia marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Dia mengomel. Dia katakan, kenapakah kami dibawa keluar dari tanah Mesir? Tidak ada air, tidak ada roti. Mereka mengomel. Lalu apa? Tuhan tangkan ular. Satu ular itu gigit bangsa Israel satu-satu. Pada waktu itu bernasarlah bangsa Israel. Dia berjanji. Dia datang kepada Musa. Musa, berdoalah kepada Tuhan. Kami sudah berdosa. Kami sudah melakukan yang tidak baik. Ternyata bangsa Israel ini sabar menantikan kedatangan pertolongan Tuhan. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, Musa, sekarang bikinlah ular tedung dari tembaga, lalu taruh di tiang-tiang rumah. Kalau mereka digigit ular, mereka tidak mati, tetapi mereka hidup ketika mereka melihat di tiang rumah ada ular. Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Kalau kita mengakui kesalahan kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tapi kita juga memerlukan juru selamat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Dia mati, dia menanggung dosa kita. Kita tidak sama lagi seperti bangsa Israel yang melihat
di tiang ada ular, tetapi di rumah-rumah kita ada salib. Ada salib, ada gambar Tuhan Yesus. Kita lihat di rumah kita, ada salib. Dan ibu guru juga ada tanda, ada salib ibu guru pakai. Anak-anak sekolah minggu juga, mama, papa, ada tanda bahwa kita ini anak-anak yang sudah ditebus. Ada contoh lagi, kita mempunyai identitas di sekolah. Ya, contohnya namanya Ivera. Alamat Andi Mangirangi. Agama Kristen Protestan. Wah, luar biasa, orang sudah tahu bahwa inilah anak-anak yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi seperti bangsa Israel yang melihat tanda ular yang ada di tiang, tetapi dalam rumah kita, di diri kita sudah ada salib. Salib menandakan bahwa Juru Selamat kita, Yesus Kristus, sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menebus dosa kita. Kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kita mempunyai Juru Selamat. Amin firman Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan membawa persembahan kita. Sebelum kita membawa persembahan, kita dengarkan nats persembahan yang terambil dari Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita angkat pujian, bawa persembahan. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik kepada kami semuanya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami tanamkan dalam hati kami. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa kami. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam mereka bermain, dalam mereka melakukan aktivitas di rumah, bahkan memberkati mama papa dalam tugas dan pekerjaannya. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan tetap menjaga, memelihara kami, sehingga kami akan terus memberitakan firman-Mu lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati juga kami, para pembimbing dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus sayang juga kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, ini doa syafaat kami, sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat pujian, Tuhan tidak lupa.
Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.